Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Ya, bertemu lagi dengan Bu Indah pada mata pelajaran matematika. Karena kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan senilai, maka hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang menyederhanakan pecahan dan juga membandingkan pecahan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Mengenai cara menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian, cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lainnya. Ingat ya, kata kunci dari menyederhanakan pecahan yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5, dan seterusnya. Simak contoh yang Ibu berikan ya. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan pecahan sederhana dari 2/4. Caranya ingat yang tadi, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu angka 2, 3, 5, dan seterusnya. 2/4 di sini Ibu akan bagi dengan bilangan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sedangkan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga pecahan senilai dari 2/4 adalah 1/2. Jika masih belum mengerti, perhatikan contoh yang kedua. Yang kedua yaitu tentukan pecahan sederhana dari 15/20. Ingat caranya ya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Cara menjawabnya adalah 15/20 akan Ibu bagi dengan bilangan 2. Kita coba ya anak-anak. 15 dibagi 2, apakah bisa? Ya, jawabannya tidak. Sehingga pecahan 15/20 tidak bisa dibagi oleh 2/2. Kita ganti angkanya menjadi 3/3. Kita coba ya anak-anak. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sedangkan 20 dibagi 3 tidak bisa. Sehingga 15/20 tidak bisa dibagi 3/3. Maka kita cari angka yang selanjutnya, yaitu angka 5. 15 dibagi 5 sama dengan 1. Sedangkan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Artinya, pecahan 15/20 bisa dibagi oleh 5/5. Hasilnya adalah 1/4. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai dari 15/20 adalah 1/4. Sudah mulai mengerti anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut pada contoh yang terakhir. Contoh yang ketiga yaitu tentukan pecahan sederhana dari 12/18. Ingat ya anak-anak, caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5, dan seterusnya. Mari kita coba menghitung bersama-sama ya. Di sini, Ibu akan membagi pecahan 12/18 dengan angka 2 terlebih dahulu. Kita hitung bersama ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Artinya, pecahan sederhana dari 12/18 yaitu 6/9. Nah, pecahan 6/9 ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi pecahan yang lebih sederhana. Mari kita bagi pecahan 6/9 dengan angka 2. Kita hitung ya, bisa atau tidak. Pertama, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sedangkan 9 dibagi 2 tidak bisa. Artinya,
6/9 tidak bisa dibagi 2/2. Kita cari angka yang lainnya. Kita akan membagi 6/9 dengan 3/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sedangkan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka sudah kita ketahui hasilnya yaitu 2/3. Berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan, pecahan sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Yang kedua tentang membandingkan pecahan. Bandingkan pecahan dengan gambar. Silakan perhatikan contoh berikut. Bandingkan pecahan berikut 2/4 dan 3/4. Pertama, kita buat sebuah lingkaran dan kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya, kita arsir 2 bagian dari 4 bagian lingkaran tersebut. Lalu kita gambar satu lagi lingkaran dan kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Tapi kali ini kita arsir 3 bagian dari lingkaran tersebut. Kemudian kita ambil 2 bagian yang diarsir dari lingkaran yang pertama. Begitu pula dengan lingkaran yang kedua. Kita ambil satu per satu. Nah, sesuai gambar tersebut dapat kita lihat bahwa gambar 1 lebih kecil daripada gambar 2. Sehingga 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Contoh selanjutnya, kita membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu 1/2 dan 1/3. Pertama, kita buat sebuah lingkaran dan kita bagi 2 sama besar. Dan yang kedua, kita buat sebuah lingkaran yang lain, kita bagi lingkaran tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Lalu, kita arsir 1 bagian pada gambar lingkaran yang pertama dan kita arsir 1 bagian pada lingkaran yang kedua. Lalu kita bandingkan. Nah, pada gambar terlihat ya, gambar 1 lebih besar daripada gambar 2. Sehingga 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nah, selanjutnya kita membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Bandingkan pecahan berikut. 2/6 dan 4/10. Pertama, kita buat sebuah garis bilangan yang terbagi menjadi 6 daerah sama besar. Kemudian, kita buat lagi garis bilangan dan kita bagi menjadi 10 daerah sama besar. Lalu, kita tarik garis lurus dari pecahan 2/6. Nah, pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih sedikit daripada pecahan yang ada di sebelah kanannya. Dapat dilihat ya, 2/6 berada di sebelah kiri 4/10. Sehingga 2/6 lebih kecil daripada 4/10. Bisa dipahami ya? Perhatikan contoh selanjutnya. Bandingkan pecahan berikut. 2/3 dan 2/5. Yang pertama, kita buat sebuah garis bilangan dan kita bagi menjadi 3 daerah sama besar. Lalu, kita buat sebuah garis bilangan lagi yang terbagi menjadi 5 daerah sama besar.
Lalu kita tarik garis lurus dari pecahan 2/3. Nah, pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar daripada pecahan yang ada di sebelah kirinya. Karena 2/3 berada di sebelah kanan 2/5, maka 2/3 lebih besar daripada 2/5. Nah, selanjutnya kita membandingkan pecahan secara langsung ya. Yang pertama penyebutnya sama, yaitu pecahan 3/6 dan 5/6. Nah, karena penyebutnya sama yaitu 6, kita langsung deh membandingkan pembilangnya saja, yaitu 3 dan 5. Karena 3 lebih kecil daripada 5, maka 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Lalu, bagaimana jika kita membandingkan pecahan yang berbeda penyebut? Seperti pada contoh, yaitu membandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Nah, di sini penyebutnya 4 dan 3. Penyebut yang sesuai dengan 3 dan 4 yaitu 12. Selanjutnya, kita temukan pecahan yang senilai yang penyebutnya 12, di mana 3/4 senilai dengan 9/12 dan 2/3 senilai dengan 8/12, yang mana 9/12 lebih besar daripada 8/12. Jadi 3/4 lebih besar daripada 2/3. Oke, kalau sudah paham, sekarang waktunya kalian latihan soal. Kerjakan nomor 2 untuk soal B dan D, dan nomor 3 soal A dan D. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing beserta caranya. Kalau sudah, kirim jawabannya ke WA-nya Bu Indah. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.